Selamat pagi sahabat Ragam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selama 30 menit ke depan Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Ada apa saja? Berikut informasinya. Sahabat Ragam, bukan kota Bandung namanya jika tidak bisa memuaskan hasrat Anda akan aneka olahan kuliner yang menggugah selera. Setelah puas jalan-jalan di Kota Kembang, jangan lupa icip-icip aneka jajanan legendaris yang pastinya membuat Anda ingin mencoba. Ada apa saja? Ini dia informasinya. Ingin mencoba manisnya kue balok lumer di mulut? Kue balok adalah salah satu jajanan khas Sunda yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Selain dikenal dengan nama kue balok, jajanan yang satu ini sering disebut dengan istilah jibeh, yaitu singkatan dari hiji sebeh, yang artinya cukup satu kenyang. Berbahan dasar campuran terigu, telur, gula pasir, dan pengembang, membuat kue balok memiliki tekstur yang cukup padat. Pembuatannya sangatlah sederhana. Adonan kue diaduk dan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan yang disebut dengan tungku hingga 5 menit. Proses pemanggangan kue balok ini masih sangat sederhana. Hal ini terlihat dari alat-alat yang digunakan, mulai dari cetakan dan bahan bakar. Untuk satu porsi kue balok dihargai Rp12.000 yang terdiri dari 13 biji kue. Oh iya sahabat Ragam, kue balok juga tak kalah nikmat jika disantap setengah matang. Rasanya manis dengan tekstur yang lembut membuat jajanan ini banyak diminati. Dicolek, enak. Kuliner otentik ini sudah menjadi ciri khas kota Bandung, yaitu colenak. Colenak adalah makanan tradisional yang ada sejak zaman dahulu, yang hingga kini masih dengan mudah kita jumpai. Salah satu penjual colenak yang masih bertahan yaitu Colenak Murdi Putra. Colenak Murdi Putra sudah ada sejak tahun 1930. Kini usaha rumahan ini kian berhasil dengan tetap mempertahankan cita rasa colenak yang khas. Colenak hanya terdiri dari 2 bahan saja, yaitu tape singkong dan entin atau parutan kelapa yang telah dimasak bersama gula aren. Sebelum diolah menjadi colenak, tape harus dibakar terlebih dahulu. Proses pembakaran inilah yang membuat rasa tape semakin mantap dengan aroma singkong bakar yang menggugah selera. Tape dibakar selama 5 menit hingga berubah warna kekuningan. Setelah itu tape singkong dipotong dan disajikan dalam piring kecil dan siram dengan entin. Ada 3 rasa colenak yang bisa Anda pilih, mulai dari original, nangka, dan durian. Satu porsi colenak harganya Rp8.000. Tertarik mencoba sensasi colenak ini? Silakan datang ke kawasan Cicadas, Bandung, sahabat. Tak ada yang membedakan tempat makan yang satu dengan yang lain. Namun saat malam semakin larut, ada satu buah kuliner yang menjadi primadona. Jajanan terakhir yang bisa Anda coba yaitu perkedel Bondon. Terletak di daerah Stasiun Lama Kota Bandung, perkedel ini menjadi rebutan pelanggan tiap malamnya. Perkedel Bondon sama dengan perkedel pada umumnya, yaitu terbuat dari kentang rebus yang telah ditumbuk dan dicampur dengan sejumlah bumbu. Proses penggorengan perkedel dilakukan selama 30 menit, hingga tekstur perkedel kering. Uniknya, sebelum perkedel matang, para pelanggan sudah setia mengantri. Ada yang berbeda saat membeli perkedel Bondon, pelanggan akan diberikan nomor urut. Perkedel Bondon banyak diminati karena rasanya yang gurih. Apalagi menikmatinya hangat-hangat, cocok sekali dengan cuaca Bandung yang dingin. Tiap malam, tempat makan ini bisa menjual lebih dari 1.000 perkedel dengan harga Rp1.300 per biji. Jika Anda tak ingin menikmati perkedel Bondon di tempat, Anda bisa membungkusnya dan menikmati sensasi gurihnya perkedel bersama orang terkasih di rumah. Sahabat Ragam, pernahkah Anda menyantap batagor? Ya, batagor adalah singkatan dari kata bakso, tahu, goreng. Makanan ini sering disantap bersama kuah kacang yang pedas. Sebenarnya batagor mirip dengan siomay. Hanya saja, beberapa bahan digoreng terlebih dahulu. Nah, jika ada pertanyaan, salah satu batagor manakah yang paling tua di kota Bandung? Pasti Anda setuju jika jawabannya batagor Kingsley.
Terletak di Jalan Veteran Bandung, tiap hari Batagor Kingsley tak pernah sepi pengunjung, meski sudah ada sejak tahun 1982. Hal ini karena rasa dan juga bumbu dari Batagor ini tidak pernah berubah dari dahulu sejak kemunculannya. Satu porsi Batagor terdiri dari 3 buah dengan harga per porsi Rp30.000. Meski terbilang mahal, dijamin Anda tak akan menyesal. Bumbu Batagor yang kaya akan rempah dengan gurihnya daging ikan membuat Anda hanyut dalam kenikmatan. Batagor di sini terbuat dari sejumlah bahan dasar seperti tepung terigu dan ikan tenggiri. Sementara untuk tahunya yaitu terbuat dari kedelai pilihan. Selain Batagor, di sini juga Anda bisa menikmati kuliner lezat lainnya, seperti mie ayam dan kue pancong. Siap merasakan nikmatnya Batagor ini? Tunggu apa lagi? Jangan lupa tambahkan perasan jeruk limau ya. Sahabat Ragam, icip-icip kita masih berlanjut. Kali ini kami ke Semarang, Jawa Tengah. Akan mencoba aneka minuman menyegarkan yang tentunya khas dari kota yang terkenal dengan bangunan Lawang Sewunya ini. Penasaran apa saja yang segar-segar di Jawa Tengah? Yuk langsung aja kita icip-icip. Sahabat Ragam, untuk mencari kesegaran di Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang, Anda harus berkunjung ke Pasar Johar. Di sini Anda akan menemukan es tradisional yang telah ada sejak puluhan tahun lalu, dikenal dengan sebutan es gempol pleret. Es bercita rasa manis ini dibuat secara tradisional tanpa bahan pengawet. Es gempol pleret merupakan minuman yang terdiri dari gempol dan pleret dengan tambahan air santan dan gula halus. Gempol merupakan adonan yang terbuat dari tepung beras berbentuk bulat yang telah dikukus. Sedangkan pleret terbuat dari tepung beras juga, namun diberi pewarna makanan berwarna merah muda dan dibentuk agak tipis. Rasa yang tercipta dari es tradisional yang satu ini adalah manis. Jika Anda melumat gempolnya, rasa gurih akan berpadu dengan manisnya air es ini. Es gempol pleret dapat dijumpai di beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Solo, Jepara, dan Semarang. Untuk mencicipi es ini, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp5.000 untuk satu mangkuknya. Dijamin, teriknya Sang Surya Kota Semarang pun terobati dengan es gempol pleret ini. Untuk mencicipi es yang dijajakan di pasar ini, Anda bisa menjumpainya mulai pukul 9:30 pagi hingga pukul 3 sore. Oh iya sahabat Ragam, for your information nih, es gempol pleret yang dijual di Pasar Johar ini sudah turun-temurun hingga generasi keempat loh. Selanjutnya yang dapat menyegarkan tenggorokan Anda adalah es wedang tahu. Wedang tahu dapat dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Selain menyegarkan, es wedang tahu pun dapat menghangatkan. Terlebih es yang satu ini dijual pada waktu malam hari. Sahabat Ragam, es wedang tahu merupakan sejenis minuman yang dibuat menggunakan kembang tahu yang disiram dengan air jahe. Dan tak lupa menambahkan es. Es wedang tahu pun selain bisa dinikmati dalam keadaan dingin, sering juga masyarakat mengonsumsinya dalam keadaan hangat. Es wedang tahu merupakan salah satu minuman terbuat dari sari kedelai. Minuman ini berkhasiat sebagai penghangat tubuh. Tak hanya itu, berbagai manfaat untuk kesehatan bisa dirasakan dari mengonsumsi es ini. Di antaranya meringankan gejala flu dan mengobati radang sendi. Wedang tahu terbuat dari susu kedelai yang dicampur dengan air garam dan bubuk agar-agar yang dimasak sehingga menjadi kembang tahu atau tahu sutra. Sahabat Ragam, wedang tahu konon berasal dari negeri Tiongkok yang dibawa ke Indonesia pada akhir abad ke-19. Wedang tahu dibawa oleh seorang imigran dari negeri tersebut sehingga menjadi minuman khas Semarang. Untuk mencicipi es yang menghangatkan ini, Anda bisa datang langsung ke Jalan Wahin Hasim, Semarang. Bergeser ke kota kelahiran pahlawan emansipasi wanita, Raden Ajeng Kartini. Tepatnya di kota Jepara, Anda akan menemukan minuman yang dapat menghangatkan tubuh sekaligus berkhasiat untuk kesehatan. Dikenal dengan sebutan wedang adon-adon coro. Minuman tradisional khas kota yang terkenal akan ukirannya ini tak dapat Anda jumpai di kota lain. Wedang adon-adon coro merupakan minuman yang terbuat dari beberapa bahan seperti air jahe, gula, dan irisan kelapa muda. Selain itu pada saat penyajian ditambahkan pula santan kental, bubuk ramuan yang terbuat dari merica, jahe, kapulaga, dan kayu manis. Sahabat Ragam, minuman khas Jepara ini memiliki rasa yang pedas dan hangat,
Sehingga bagi siapa saja yang terserang flu, dijamin akan segera sembuh dan berkeringat ketika mengonsumsi minuman yang satu ini. Dinamakan wedang adon-adon coro karena adon memiliki makna bahan dan coro, yaitu cara. Berarti cara orang Jepara dalam membuat wedang. Wedang adon-adon coro bisa ditemui di pelataran sekitar shopping center Jepara yang berada tak jauh dari alun-alun kota. Cukup merogoh kocek Rp3.000, wedang khas Jepara pun langsung menghangatkan tenggorokan Anda. Penjual wedang adon-adon coro ini mulai membuka dagangannya pukul 5 sore hingga pukul setengah 12 malam. Sahabat Ragam, minuman yang telah ada puluhan tahun ini dipercaya memiliki berbagai khasiat. Selain dapat menyembuhkan penyakit flu, karena kandungan berbagai jenis rempah di dalamnya, wedang adon-adon coro pun dipercaya berkhasiat menghilangkan pegal linu. Sahabat Ragam, minuman ini merupakan salah satu minuman favorit Raden Ajeng Kartini. Dan hingga kini masih menjadi minuman favorit bagi masyarakat Jepara. Namun saat ini keberadaan penjual wedang adon-adon coro sudah cukup jarang ditemui. Oleh karena itu, agar tidak punah kita harus ikut melestarikannya. Salah satunya dengan ikut mengonsumsi minuman tradisional yang berkhasiat ini. Sahabat Ragam, satu lagi kesegaran yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang, dikenal dengan nama es marem. Sesuai dengan namanya, marem yang berarti puas, memang akan memuaskan siapa saja menyantapnya. Es marem memiliki berbagai jenis isian seperti cincau, kolang-kaling, tape yang telah dipanggang, yanggun atau dawet, kelapa muda, santan, susu, sirup, kacang, coklat, dan es batu untuk memberi kesegaran. Pilihan variasi yang ditawarkan es marem pun cukup banyak, mulai dari es kombinasi santan, es kombinasi jeruk, dan lainnya. Namun yang menjadi favorit tentunya kombinasi santan, karena hampir semua isian bercampur di dalamnya. Sahabat Ragam, biasanya es marem dijajakan oleh penjual kaki lima menggunakan gerobak yang berisi aneka macam bahan yang tampak segar menggoda. Harga ditawarkan pun mulai Rp10.000 hingga Rp15.000. Cukup murah kan? Es yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini merupakan salah satu obat penangkal panasnya udara di Semarang. Halmahera Utara adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Terletak di tepi utara semenanjung Halmahera dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, merupakan keuntungan geografis bagi Kabupaten Halmahera Utara. Karena itu, Kabupaten Halmahera Utara sangat memungkinkan untuk dijadikan gerbang niaga internasional. Kabupaten dengan ibu kota Tobelo ini menyimpan banyak keindahan alam yang membentang. Objek wisata yang terletak di beberapa daerah di Halmahera Utara memiliki keunikan dan spesifik yang sangat berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan. Panorama pesisir pantai yang berpasir putih, pesona taman laut, hamparan pulau-pulau, keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi keindahan alam yang belum tereksplorasi. Sahabat, kita akan menyusuri keindahan alam di Halmahera Utara. Lokasi pertama yang menjadi daya tarik di Kabupaten Halmahera Utara di wisatawan adalah Pulau Kakara. Pulau Kakara merupakan satu dari gugusan pulau-pulau di depan kota Tobelo yang dapat ditempuh sekitar 15 menit dengan perahu ketinting. Karena lokasinya dekat dengan kota Tobelo, tentu saja Pulau Kakara menjadi daya tarik utama di kepulauan ini. Pantai berpasir putih, air laut sejernih kristal, dan kawasan pantainya yang diteduhi rimbunnya pepohonan menjadikan Kakara sebagai tujuan wisata populer. Pulau Kakara merupakan tempat asal mula budaya Hibua Lamo. Oleh karena itu, di sini juga terdapat rumah adat Hibua Alamo. Bahkan jika Anda beruntung, Anda dapat juga menjumpai beberapa penari yang melenggakkan tubuh menari tarian tide-tide. Gerakan tarian tide-tide memiliki makna tertentu yang dapat diartikan sebagai bahasa pergaulan, sehingga tide-tide dikenal sebagai tari pergaulan juga. Menjadi tempat wisata favorit, tentu saja lokasi wisata ini sudah dikelola dengan baik. Bisa kita lihat dari beberapa sarana umum yang dibangun seperti toilet umum dan kamar penginapan yang berada di sekitaran pantai. Di Pulau Kakara ada dua spot untuk menyelam. Yang pertama ada Kakara Besar dan Reef House. Untuk menyelam di sini Anda dapat menyewa alat selam yang sudah disediakan pengelola.
sudah pasti Anda akan ditemani pemandu yang profesional. Untuk di spot menyelam Reef House berada di bagian barat pulau dan berjarak sekitar 15 meter dari tepi pantai. Di sini, Anda dapat menyaksikan keindahan alam bawah laut yang disuguhkan Pulau Kakara. Karang-karang yang masih alami sungguh sangat cantik. Selain menyuguhkan ikan-ikan karang yang lucu, di sini juga ada aneka biota laut yang jarang terlihat. Sungguh keindahan tiada dua. Sedikit bergeser ke utara, di perairan Teluk Lisawa, Galela. Di sini Anda akan disuguhkan oleh pesona underwater volcano atau gunung api bawah laut. Di perairan teluk ini terdapat 15 titik sumber panas dengan variasi kedalaman antara 8 sampai 25 meter. Saat Anda menyelam di perairan ini, Anda akan merasakan perbedaan temperatur pada airnya. Hal ini membuat sensasi menyelam di sini berbeda dari spot diving lainnya. Tentu saja pengalaman yang sangat langka bisa menyelam di sebuah keajaiban dunia ini. Karena berbedanya temperatur membuat air di sekitar titik luarnya, air panas menjadi sebuah fatamorgana. Menurut penelitian, gunung api bawah laut ini masih aktif dan tentu saja panas yang dikeluarkan di dalam air ini terdapat dari dapur magma yang ada dalam perut gunung bawah laut. Temperatur hangat yang diciptakan gunung ini membuat biota laut di sini menjadi beragam. Banyak kawanan ikan cantik yang berenang di sekitarnya dan juga terumbu-terumbu karang yang tumbuh subur. Setelah bermain-main dengan air laut, kali ini kita akan bermain dengan air terjun yang tak kalah cantik. Ya, air terjun Sapoli. Letaknya tersembunyi di belakang hutan Desa Samuda, Kecamatan Galela Barat. Untuk mencapai lokasi indah ini dibutuhkan perjuangan yang berat. Ini karena akses jalan tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda 4. Jadi, mobil harus diparkir di Desa Samuda yang kemudian dapat dilanjutkan dengan ojek motor yang memang khusus untuk mengantarkan kita ke dekat lokasi. Bukan hanya itu, perjuangan masih dilanjutkan dengan buruknya medan yang harus ditempuh. Tak jarang pula motor akan terperosok ataupun slip roda di jalanan karena kondisi jalan yang becek dan susah dilalui. Dari desa menuju air terjun memiliki jarak sekitar 7 km, tapi karena kondisi jalan yang susah akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Perjuangan selanjutnya adalah Anda harus trekking atau berjalan kaki sejauh 4 km lagi. Karena medan selanjutnya dilalui akan semakin sulit untuk motor. Dan Anda akan menyeberangi Sungai Ira dan juga Padang Ilalang. Tapi perjuangan itu semua akan terbayar jika Anda sudah sampai di lokasi. Keindahan air terjun Sapoli seakan membius indera penglihatan Anda. Sapoli memiliki 2 titik pancuran yang membuatnya seolah tampak sebagai air terjun kembar. Terkadang Anda bahkan akan melihat Sapoli mengucurkan airnya dari 3 titik pancur yang berbeda. Air terjun Sapoli ini memiliki ketinggian sekitar 7 meter. Memang tidak terlalu tinggi, tapi air terjun Sapoli ini adalah air terjun tertinggi yang ada di Halmahera Utara. Disarankan untuk Anda yang ingin berkunjung ke air terjun Sapoli, jangan saat musim penghujan, karena airnya akan keruh dan terlihat kurang indah. Pastikan Anda tak beranjak dulu ya, sahabat Ragam, karena Ragam Indonesia akan segera hadir dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tetap di Ragam Indonesia.